Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftol Janausain dari kelas S1D Farmasi 2023 dengan NIM 821423044 akan menjelaskan mengenai analisis volumetri. Sebelumnya, yang seperti kita ketahui, titrasi merupakan salah satu teknik analisis kimia kuantitatif yang dipergunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu, di mana penentunya menggunakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Kemudian, pengertian dari volumetri sendiri adalah analisa yang didasarkan pada pengukuran volume dalam pelaksanaan analisanya. Analisa volumetri biasa disebut juga sebagai analisis titrimetri atau titrasi, yaitu yang diukur adalah volume larutan yang diketahui konsentrasinya dengan pasti yang disebut dengan titran. Baik, kita akan masuk pada reaksi stoikiometri yang terjadi, yakni asam asetat akan bereaksi dengan natrium hidroksida sehingga menghasilkan H2O atau air. Ini terjadi pada reaksi asam basa. Selanjutnya reaksi yang terjadi juga, yakni pada penentuan kadar larutan baku pada NaOH. Ini reaksi yang terjadi, asam oksalat itu akan bereaksi dengan NaOH sehingga menghasilkan natrium oksalat plus 2 molekul H2O. Selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan, yakni perhitungan larutan baku sekunder dari NaOH. Diketahui V dari asam oksalat itu adalah 10 mili atau sama dengan 0,01 liter. Kemudian V dari NaOH adalah 6,0 mili sama dengan 0,006 liter. Kemudian gram dari asam oksalat adalah 3,1735 dan mR dari asam oksalat 126. Di sini kita akan mencari normalitas NaOH pada tiap percobaan, juga normalitas dari NaOH rata-rata. Sudah diketahui bahwa molalitas dari asam oksalat 0,0251 mol dan molaritas dari asam oksalat adalah 0,0251 m. Nah, 1 gram ekuivalen itu sama dengan 1/2 mol, dan 1 mol dari H2C2O4 atau asam oksalat adalah 2 gram ekuivalen. Oleh karena itu, diperoleh N dari H2C2O4 itu adalah 0,0251 m dikalikan dengan 2 gram ekuivalen, atau molaritas dari asam oksalat tersebut, molaritas dari asam oksalat dikalikan dengan 2 gram ekuivalen sehingga menghasilkan 0,0502. Selanjutnya pada perhitungan normalitas rata-rata dari NaOH, yakni dengan rumus V dari asam oksalat dikalikan dengan N dari asam oksalat sama dengan V NaOH kali N NaOH. Di sini N NaOH yang belum kita ketahui atau yang akan kita cari. Diketahui V dari asam oksalat ini 0,01 liter dikalikan dengan N dari asam oksalat 0,0502. Sama dengan V dari NaOH 0,006 liter dikali dengan N dari NaOH belum diketahui. Ini dengan cara kali silang sehingga menghasilkan 0,038. Baik, kita masuk pada perhitungan penentuan kadar asam asetat. Yang pertama diketahui
reaksi dari asam asetat. Kemudian pada perhitungan ini yang akan kita cari adalah kadar asam asetat pada setiap percobaan, juga kadar asam asetat rata-rata. Baik, 1 mol dari asam asetat itu sama dengan 1 gram ekuivalen. Pada kadar asam asetat pada setiap percobaan itu menggunakan rumus V kali N asam asetat sama dengan V kali N NaOH, seperti pada rumus sebelumnya. Diketahui V dari asam asetat adalah 10 ml dan N dari asam asetat belum diketahui, sama dengan V dari NaOH 3,5 ml dan N dari NaOH 0,0887 N. Sehingga kita gunakan kali silang menghasilkan N dari asam asetat adalah 0,0310 N. Selanjutnya, mencari kadar dari asam asetat dengan rumus M kali MR. M yang sudah kita cari tadi, yakni 0,0310 mol per liter, dikali dengan MR dari asam asetat adalah 60 gram per mol, sama dengan 1,86 gram per liter. Artinya dalam 100 ml asam asetat atau CH3COOH itu adalah 0,1 liter dikalikan dengan 1,86 gram per liter sehingga menghasilkan 0,186 gram. Kemudian pada perhitungan kadar asam asetat, gram dikali 100%. Gram dari asam asetat adalah 0,186 dikali dengan 100% menghasilkan 18,6%. Selanjutnya, perhitungan kadar rata-rata asam asetat. Dengan rumus yang sama, V kali N asam asetat sama dengan V kali N NaOH. V asam asetat 10 ml, N asam asetat belum diketahui, V NaOH 3,30 ml, dan N dari NaOH 0,0887 N. Sehingga menghasilkan 0,0292 N. Baik, kita akan menghitung kadar asam asetat. Yakni, ini kadar asam asetat itu terjadi pada reaksi asam basa. Kadar asam asetat sama dengan 0,1752 gram dikalikan dengan 100%, sehingga menghasilkan 17,52%. Selanjutnya, pada rumus yang sebelumnya juga, yakni V kali N asam asetat itu menghasilkan menghasilkan 0,0283 M. Selanjutnya kadar dari asam asetat juga ya. Seperti rumus pada sebelumnya. Perhitungan akhir yakni kadar asam asetat yang tadi yang kita cari, yakni perhitungan yang ini kita masukkan pada perhitungan akhir. Ini kadar asam asetat adalah 0,170 gram dikali dengan 100% sehingga menghasilkan 17%. Kemudian ini adalah perhitungan akhir dari kadar asam asetat rata-rata, yakni
0,186 perhitungan yang sebelumnya, kadar yang sebelumnya, ditambah dengan 0,1752 pada perhitungan ini. Kemudian pada perhitungan akhir yakni menghasilkan 0,17 ini. Sehingga menghasilkan 0,177 gram. Jadi kadar rata-rata yakni sama dengan 0,117 dikali dengan 100% menghasilkan kadar rata-ratanya adalah 17,7%. Baik, terima kasih sudah melihat penjelasan saya dan sudah memperhatikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.